Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ADK-Anxiety, channel khusus membahas putaran asam lambung, psikosomatis dan anxiety disorder. Oke, di sini saya akan membahas masalah sesak nafas ya. Orang yang kena GERD, asam lambung, psikosomatis dan anxiety disorder. Ya, karena ini ada pertanyaan dari grup, jadi khusus membahas sesak nafas sama kalau kena angin dingin ya. Nanti itu beda video, yang kedinginnya nanti di video berikutnya. Oke, ini berdasarkan pengalaman saya ya. Pertama saya kena asam lambung GERD itu saya juga nggak tahu gitu loh, kok saya bisa jalan capek, ngomong capek. Iya, buat ngomong tuh terlalu cepat tuh dulu capek. Saya tuh ngomong harus pelan, harus kayak ada ininya gitu loh, kayak ritmenya pelan-pelan tuh baru bisa ngomong. Tapi kalau langsung kayak gini secara terus menerus itu cepet capek, ngap itulah kalau orang Jawa tuh ngap, ngos-ngosan ya gitu ya. Tuh dulu saya sampai gitu, sampai saya tuh ke dokter spesialis paru-paru ya, sampai kontrol 3 kali. Ya tidak masalah gitu, kata-kata parunya normal, semua udah cek semua riak apa semuanya. 3 kali ke sana karena saking penasarannya saya akhirnya ya ke spesialis paru-paru normal. Terus setelah nggak ke spesialis paru-paru lagi, terus kayak di pikiran tuh nggak sembuh-sembuh. Ini penyakit apa, buat jalan capek, ngos-ngosan kayak gitu kan, jadi bingung. Akhirnya kontrol lagi ke dokter lagi, spesialis paru-paru lagi, minta di ronsen. Nah setelah di ronsen 2 kali juga tidak masalah kayak gitu. Nah akhirnya dari situ ya aku simpulkan ini pasti ada hubungannya sama pikiran sama asam lambung gitu kan. Nah setelah itu akhirnya aku kayak ngoreksi diri sendiri. Terus saya lihat juga di YouTube tuh kan yang dari dokter-dokter, terus saya ke dokter juga karena sesaknya itu akibat asam lambung terlalu banyak, otomatis naik ke kerongkongan dan dada jadi begah, cepat kembung. Itu kan otomatis juga pengaruh sama pernafasan kita itu ya. Terus kita lagi kena psikosomatis, itu yang bikin pas sesak nafas itu kadang juga panik, kadang was-was itu ya. Itu nggak masalah, nggak usah takut ya buat teman-teman yang baru ngerasain sesak nafas, ngos-ngosan kayak itu, nggak usah takut. Itu karena gejala karena asam lambung di dalam perut terlalu banyak, otomatis itu pengaruh sama pernafasan. Terus kena psikosomatis lagi jadi was-was, gelisah kayak gitu. Itu cuma permainan pikiran ya. Yang satunya ya harus disembuhkan kayak gitu ya. Pertama ya lambungnya dulu. Makanya di sini saya akan ngasih tips-tips ya supaya pas sesak nafas kita bisa mengontrol, bisa bisa terbebas lah dari sesak nafas ini ya. Makanya tonton video ini sampai selesai, jangan setengah-tengah, sampai full gitu ya, agar pengetahuannya tuh paham sampai terakhir gitu kan. Jangan 3 menit 4 menit sudah gitu kan. Oke ya, yang pertama saya lakukan kalau pas saya sesak nafas itu ya kan otomatis banyak kan, jadi kadang keringat dingin, tangan dingin, kaki dingin itu. Kalau kita lagi kambuh sesaknya otomatis psikosomatisnya muncul ya. Yang dulu saya lakukan tuh, pertama saya tuh sebelum saya pakai aroma terapi wangi-wangian kayak gitu, saya pakai air hangat ya, sambil tiduran istirahat ya, tenangkan pikiran, pakai air hangat tuh masukin ke botol terus diusap-usapin ke perut ya. Kalau enggak juga pakai balsam apa tuh supaya sendawanya keluar, itu mengurangi sesak nafas tersebut ya.
Terus bisa juga minum air putih hangat ya, minum air putih hangat agar asam lambungnya itu berkurang, kadar asam lambungnya. Lebih baik ya teh air putih hangat sama madu itu juga cukup bagus ya. Terus selanjutnya kalau sesak nafas lagi, duduk nenangkan pikiran ya. Jadi pikiran itu bisa tenang, rileks. Kita posisinya tuh badannya lurus tegak ya sambil duduk, terus pinggangnya ini lurus gitu loh, antara kepala sama pinggang belakang tuh bener-bener lurus gitu. Jadi kayak pernafasan itu keluar masuknya juga jadi ringan ya. Terus kalau sudah begitu, pakailah aromaterapi ya, atau wangi-wangian apalah buat di hidung tuh, buat untuk merangsang wangi-wangi itu cepat menghilangkan rasa sesak napas tadi, terus psikosomatisnya tadi gitu ya. Aku biasanya ya pakai fresh care atau apa itu, saya sumpilin ke minyak kayu putih ke hidung kayak gitu, tuh melegakan sekali ya. Kalau nggak dikosok-kosok ke dada sampai ke perut, itu biar hangat ya. Jadi nggak usah takut kalau sesak nafas apa kenapa bingung ya. Saya sendiri udah ngecek tuh dulu ke 2 rumah sakit saya dulu tuh, karena sesak nafas ini karena apa ya, tidak masalah, paru-parunya bersih gitu ya. Karena itu dari asam lambung gasnya terlalu banyak, terus pikiran ya. Kalau kita bisa mengontrol pikiran, kita jalan kemana kan pasti kayak sesak nafas kayak gitu, itu dari pikiran sebenarnya ya. Kalau pikiran kita santai rileks, kadang nggak terasa ya. Saya dulu juga gitu, kalau jalan kemana bener-bener pikirannya nggak mikirin tuh, tak tahu kok tanpa sadar loh, kok tadi saya jalan ke sini kuat ya gitu. Padahal kemarin aja ngos-ngosan ya. Itu bedanya gitu, bedanya jalan sama sambil mikir sama sambil rileks ya. Makanya kita belajar juga untuk kayak melepaskan pikiran, rileks kayak gitu, supaya nggak banyak pikiran jadi ke pengaruh sama tubuh kita ya. Kayak sesak nafasnya itu juga pengaruh sekali ya. Kalau saya memang sampai sekarang juga hidung ini belum sembuh ya. Jadi hidung ini mampet ya, sudah ke dokter wali juga katanya suruh olahraga, saya bingung. Tapi kalau karena ada alergi dingin gitu, jadi hidung tuh kalau dingin ya mampet. Sampai sekarang saya juga belum sembuh. Ngos-ngosnya kadang dari situ. Kalau dari nafas ini saya udah normal ya. Makanya buat teman-teman yang takut nafas ngos-ngosan, takutnya ini terus kena psikosomatis, apalagi kalau sudah ditambah panik attack, itu pasti jadi nambah lagi kan, banyak pikirannya lagi, takut, was-was. Itu nggak masalah, nggak usah pada takut itu ya. Lakuin aja tips-tips yang tadi saya sebutkan ya. Pertama, pakai air putih hangat, dikosokkan ke perut, terus minum air putih hangat sama madu ya. Terus pakai aromaterapi buat di hidung atau buat dikosok supaya badan panas itu cepat melegakan sesak nafas. Duduk yang tenang sambil rileks, kalau bisa tempat yang sepi ya. Itu bisa cepat sekali sirkulasi udara biar nafasnya itu plong gitu. Kalau sesak nafas jangan tempat yang ramai, sumpuk cari yang agak kena angin atau gimana gitu ya, agar nafasnya juga cepat mereda, jadi nggak kena psikosomatis sama panik attack-nya nggak muncul ya. Dari cukup sekian dulu pembahasannya ya. Saya kira itu juga cukup membantu buat teman-teman yang kena asam lambung, yang sesak nafas ya. Lakuinlah cara tadi yang saya lakukan ya, karena saya dulu juga udah 2 rumah sakit spesialis semua dokter itu ya, nggak apa-apa, normal paru-parunya, yaitu cara asam lambung yang terlalu banyak. Oke, semoga teman-teman yang nonton video ini cepat disembuhkan ya dari psikosomatis dan anxiety disorder. Oke, saya minta dukungannya ya, like and subscribe agar channel ini terus berkembang.
Terima kasih, semoga teman-teman cepat diberi kesembuhan sakit apapun itu. Amin ya rabbal alamin.